Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Oh yes. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita kembali lagi datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau beribadah, semua siapkan hati, semua ambil sikap berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Haleluya. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Kakak Umi bawa kita dalam doa. Puji Tuhan adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata kita, ikuti Kak Omi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat pagi hari ini, kami bersyukur, buat setiap anugerah, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji
memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati berkati guru-guru guru-guru yang akan mengajar kami. mengajar kami. Berkati juga Berkati juga kami, anak-anak sekolah minggu, yang rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua yang berada di rumah, walaupun keadaan kita masih lewat online, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik tetap bersemangat semua di rumah. Amin. Dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap bersuka cita. Kita harus senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan semua sama-sama. Kita angkat pujian, kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih memuji Tuhan, kita masih memuliakan nama Tuhan. Kakak undang semua adik-adik untuk tetap berdiri. Kita mau bersemangat memuji Tuhan, kita angkat pujian. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya.
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya adik-adik semua kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita tetap siap berdiri dan kita mau angkat pujian penyembahan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menghibur hatimu di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nanti Om Timotius bawa kita dalam doa. Haleluya. Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Anak-anak semua siapkan hati, tutup mata, tangan dilipat, ikutin berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih kembali pagi hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi hambamu yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tadi sudah memuji memuliakan Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah semuanya bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi dalam kesempatan ini kakak diberikan kesempatan untuk membawakan cerita kebenaran firman Tuhan. Dan saat hari ini kakak ingin sedikit menceritakan tentang bagaimana seorang nabi yang luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Nabi Musa.
Di dalam Alkitab, khususnya dalam Keluaran, kakak ingin sedikit menceritakan bagaimana ketika bangsa Israel mengalami penindasan pada saat itu karena seorang raja yang tidak suka kepada mereka, Raja Firaun. Tetapi sedikit kakak ingin menceritakan tentang Nabi Musa ini. Nabi Musa adalah nabi yang dipilih, nabi yang dipercayakan oleh Tuhan, nabi yang diangkat oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau keluar dari penindasan Raja Firaun pada saat itu. Bahkan Musa adalah nabi terbesar bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan Musa juga adalah seorang nabi yang rendah hati. Om ini adalah om yang rendah hati, khususnya Om Musa. Dia begitu luar biasa di mata Tuhan. Dia adalah orang yang begitu spesial di mata Tuhan, sehingga Tuhan memilih dia, sehingga Tuhan mempercayakan dia untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu, dalam mereka menghadapi seorang raja yang begitu jahat, raja yang tidak mau kompromi dengan bangsa Israel, sehingga mereka ingin membunuh khususnya bangsa Israel. Apalagi ketika bangsa Israel melahirkan seorang anak laki-laki, mereka ingin membunuh bayi-bayi tersebut. Tetapi sebagai cerita firman Tuhan yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik semua, bukan Nabi Musa sendiri, tetapi ada dua orang yang begitu luar biasa yang ada dalam kitab Keluaran ini yang jarang kita ketahui, khususnya kakak sendiri, bahkan adik-adik semua saat ini. Kakak ingin memberikan cerita ini kepada adik-adik semua agar kita semua termotivasi, bahkan kita terbawa untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Kakak mengambil di dalam Keluaran pasal yang ke 1 ayat 15 sampai yang ke 16. Adik-adik bisa buka di rumah kalau ada Alkitab ataupun handphone yang ada Alkitabnya, bisa buka dan kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 3. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang yang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak itu perempuan, bolehlah ia hidup. Inilah cerita sedikit tentang bagaimana kejahatan seorang Raja Firaun atau bangsa Mesir kepada bangsa Israel, di mana mereka tidak menginginkan sebuah keturunan laki-laki ada pada mereka. Sehingga ketika ada lahir anak-anak laki-laki, raja ini menyuruh bidan-bidan itu untuk membunuh mereka. Begitu jahatnya bukan adik-adik raja ini, sehingga dia menyuruh untuk membunuh bayi-bayi yang baru lahir berjenis kelamin laki-laki itu. Tetapi lewat dua orang ini, dua tokoh ini yang begitu luar biasa, adik-adik, bahwa kita bisa belajar bagaimana apa yang Tuhan lakukan buat mereka, khususnya bangsa Mesir lewat kedua orang ini. Kita bisa melihat kepada Sifra, bidan-bidan atau Pua juga ini yang bidan juga bersama-sama dengan Sifra. Di sana dikatakan mereka seorang bidan. Mereka adalah orang yang suka menolong. Ketika misalnya waktu adik-adik lahir, pasti ada seorang dokter atau bidan yang membantu orang tuanya untuk melahirkan adik-adiknya, adik-adik semua. Begitulah kira-kira. Dan ketika ini adalah suatu pekerjaan bagi mereka yang untuk menolong orang-orang yang sedang bersalin. Tetapi dalam kasus ini adik-adik, bahwa raja menyuruh mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang jauh daripada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Tetapi kita tahu bahwa Sifra dan Pua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan seterusnya di dalam pasal yang pertama, di sana dikatakan dalam ayat yang
seterusnya adik-adik bisa baca semua bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan apa yang disuruh oleh raja tersebut, yaitu membunuh bayi-bayi berjenis kelamin laki-laki. Mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Mereka tidak membunuhnya. Bahkan ketika ditanya oleh raja mengapa bayi-bayi itu tidak dibunuh, mereka memberikan alasan yang begitu luar biasa. Karena adik-adik juga harus tahu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, sehingga hikmat Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa wanita-wanita Ibrani atau Israel itu terlalu kuat bagi mereka, sehingga mereka tidak mampu. Ini mengajarkan bahwa begitu luar biasanya mereka. Dua orang ini ketika Tuhan memberikan sesuatu yang begitu luar biasa, sehingga bangsa Israel pada saat itu, adik-adik tahu bahwa lahirlah yang kakak katakan tadi, tokoh yang bernama Nabi Musa, sehingga dialah orang yang dipilih Tuhan, dialah orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah penindasan pada saat itu. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Sifra dan Pua? Dari Ibu Sifra dan Ibu Pua, adik-adik tahu semua bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang adik-adik kerjakan di rumah, dimanapun, semuanya haruslah berlandaskan takut akan Tuhan. Bahkan kita harus berani menjadi adik-adik yang pemberani. Dalam hal apa? Dalam hal melakukan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Apapun itu, semua harus berkenan di hadapan Tuhan. Lewat kedua tokoh ini juga, mereka mengajarkan kita betapa hidup itu harus bermanfaat, berguna bagi orang lain. Begitu juga adik-adik semua yang ada di rumah, sebagai kerinduan kakak juga untuk selalu hidup takut akan Tuhan, setia beribadah, dan selalu melakukan kebaikan kepada sesama, kepada teman-temannya, kepada keluarganya, bahkan terlebih khusus orang tuanya, dan kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada orang tua, apapun yang orang tua katakan harus dengar-dengaran, karena kakak yakin dan percaya apapun yang orang tua katakan itu semua adalah kebaikan buat adik-adik semua. Dan kakak yakin dan percaya bahwa lewat kedua orang ini, adik-adik juga akan menjadi adik-adik yang bertumbuh dewasa, menjadi adik-adik yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Semua karena bagaimana adik-adik setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan buat adik-adik semua. Biarlah kita tetap selalu setia beribadah sebagaimana keinginan kakak, bahkan kerinduan kakak untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Walaupun keadaan kita masih terhalang, tidak bisa bertatap muka. Sampai saat ini mulai awal kakak ada di sini sampai kakak pun akan pergi berpisah, kita masih tetap melalui online semua. Tidak lain, tidak bukan, semua juga adalah kehendak Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat beribadah kepada Tuhan, rajin, walaupun di rumah masing-masing, tetap selalu meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kakak yakin dan percaya upah adik-adik semua besar di sorga. Puji nama Tuhan. Pada saat ini juga kesempatan ini, kakak ingin pamit kepada adik-adik semua. Kakak juga minta maaf sebelumnya apabila dalam sikap kakak, perkataan kakak tidak menyenangkan hati atau pendengaran adik-adik semua. Kakak mohon maaf. Biarlah selama kakak ada di sini, dan biarlah apapun yang kakak sampaikan, kerinduan kakak untuk selalu adik bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kakak nanti akan pamit, rencananya akan pergi pada hari Kamis. Biarlah terus adik-adik semua bantu kakak dalam doa, dalam perjalanan kakak, dalam setiap apapun yang akan kakak kerjakan. Biarlah adik-adik semua bantu di dalam doa. Puji nama Tuhan. Sekian, biarlah selama kakak di sini boleh menjadi berkat, bahkan selalu menjadi juga mengadakan hal positif bagi adik-adik semua. Puji Tuhan. Saya undang kembali kepada semua guru-guru sekolah minggu
Dan pesan kakak buat adik-adik semua, selalu dengar-dengaran kepada guru-guru sekolah minggu yang berada di GPI Efrata. Apapun yang disampaikan, apapun yang diberikan nasihat kepada adik-adik semua harus didengar, harus dituruti. Karena guru-guru adalah guru-guru yang selalu setia untuk melayani adik-adik semua, terlebih melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita dan kita angkat pujian. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu, yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah kita dan nanti Kakak Dion tutup kita dalam doa. Puji Tuhan, adik-adik ikuti Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, di mana Tuhan sudah menolong, menyertai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akhiri ibadah anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.